Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky Kurnia Marantina. Saya dari program studi pendidikan IPA Universitas 11 Maret. Saya dari kelas A dengan NIM K4520077. Di sini saya akan sedikit membahas materi tentang momentum dan impuls. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat kecelakaan antara dua kendaraan di jalan raya? Kira-kira apa ya yang terjadi ketika dua kendaraan saling bertubuhkan? Jika ditinjau dari ilmu fisikanya, fatal atau tidaknya kendaraan tersebut ditentukan oleh momentum kendaraan itu sendiri. Nah, di sini mari kita belajar bersama. Yang pertama yaitu momentum, di mana besaran yang dimiliki oleh benda bergerak. Besarnya momentum ini tergantung pada massa dan kecepatan pada benda tersebut. Adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram kali meter per sekon, dan M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Contoh dari momentum yaitu bola bekel yang dipantulkan pada lantai. Bola yang dipantulkan terjadi perubahan besar momentum. Bola yang dijatuhkan, ketinggian bola setelah pantulan tidak sama dengan ketinggian awalnya. Massa benda mempengaruhi nilai koefisiensi restitusi bola dengan lantai. Semakin besar massa benda, maka semakin tinggi juga pantulannya. Berikut ini adalah contoh soal dari momentum. Jika sudah diketahui massa dan kecepatannya dengan satuan yang benar, tinggal memasukkan saja pada rumus momentum, yaitu P sama dengan M kali V yang dihasilkan sebagai berikut. Yang kedua yaitu impuls, di mana impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang singkat. Impuls ini bisa dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan Newton sekon, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Dalam impuls ini digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam suatu waktu. Contoh impuls kali ini yaitu helm. Ketika kalian perhatikan dalam helm ini, pasti kalian akan melihat lapisan lunak, seperti gabus atau spons. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala kalian terbentur dalam aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun memakai helm, kalian akan pusing-pusing ketika terbentur pada aspal. Untuk contoh soal impuls adalah sebagai berikut, di mana pada hukum Newton 2 menyatakan F sama dengan M kali A. Apabila kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan F kali delta T, maka akan dihasilkan rumus sebagai berikut dengan satuan yang sama dengan momentum yaitu kilogram kali meter per sekon. Nah, lalu apakah hubungan momentum dan impuls itu? Menurut hubungan momentum dan impuls itu, momentum dan impuls termasuk dalam teorema impuls momentum, di mana bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Bisa dirumuskan dengan berikut. Oh iya, di kehidupan ini kan kita banyak sering ditemui dengan tumpukan, seperti hanya saja di jalan raya adanya kecelakaan antara bis dan truk maupun sepeda motor dengan mobil. Dan tumbukan antara bola dengan tanah maupun dua buah biliar. Tumbukan ini terjadi ketika benda bergerak mengenai benda diam. Berdasarkan sifat kelentingan benda, tumbukan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, di mana apabila tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan energi kinetik. Pada gambar A terjadi sebelum tumbukan dan B terjadi saat tumbukan, sedangkan C adalah sesudah tumbukan. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan ini, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi bentuk lain, seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibatnya, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan.
Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sederhana. Pada tumbukan lenting ini, berlaku hukum kekekalan momentum saja. Dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jika di mana sesudah tumbukan kedua benda bersatu, sehingga kecepatan kedua benda sesudah tumbukan besarnya adalah sama. Terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.